Mau marah mana Pak? Iya. Kayak gitu. Oh gitu ya. Yang parah, yang lepas. Sampai warnanya sampai kayak gitu ya. Lepas. Harusnya merah ya Pak ya. Nanti kalau yang baru biasanya enggak. Nah ini tuh. Nah, Kena. ini. Nah, kena dikit lupas. Tuh. Anggota yang aktif itu 2.700-an. Nah, terus yang sudah terkena per kemarin itu 7.200 ekor. Oh, per hari ini. Per kemarin. Hari ini belum masuk. Tapi masih bertambah terus. Setiap hari itu namanya 100. Gitu. Dari awal itu kita tanggal 17, mulai ada itu 17 Mei sampai hari ini sudah 7.200 ekor. Halo, assalamualaikum. Sekarang saya mau ajak kalian jalan-jalan ke Pangalengan, tepatnya di Desa Polosari. Kita akan melihat peternakan sapi yang saat ini terkena musibah PMK. Dan nanti juga kita akan ke KPBS, satu unit koperasi yang mewadahi para peternak, di mana hasilnya itu diserahkan kepada KPBS untuk dijualkan dalam bentuk susu yang sampai saat ini kapasitas produksinya jauh menurun. Yuk ikut saya. Semua kena Pak? Iya tadi malam karena saling menularkan itu ya Pak ya? Rata-rata mereka terjangkitnya sudah berapa lama? Tanggal 1 Juli ini ya? Iya. Baru ya sebetulnya, tapi cepat Sama ya. di Itu dulu. Yang pertama Itu baru pamit Iya. kawas temuan terjangkit memang agungnya ya Naya. udah mulai pemulihan, terus lari ke sini. Barisannya. coba dibuka. Nah ini Pak. Kayak gitu. Oh gitu ya. Yang parah, yang lepas. Sampai warnanya sampai kayak gitu ya? Harusnya merah ya Pak ya? Nanti kalau yang baru biasanya enggak. Nah ini tuh. Nah, Kena. ini. Nah, kena dikit lupas. Tuh. Kena sentuhan dikit itu sampai. Ini sampai hidung-hidungnya gitu kan. Anggota yang aktif itu 2.700-an. Nah, terus yang sudah terkena per kemarin itu 7.200 ekor. Oh, per hari ini. Per kemarin. Hari ini belum masuk. Tapi masih bertambah terus. Setiap hari itu namanya 100. Oh gitu. Dari awal itu kita tanggal 17, mulai ada itu 17 Mei sampai hari ini sudah 7.200 ekor.
Ya, yang terkena PMK dan masih terus bertambah. masih terus bertambah. Kemarin kita sudah vaksinasi. Nah, kemarin ada yang dari pusat ke sini ngecek vaksin ke saya. Pak dokter, vaksinnya kurang nggak? Kata saya vaksinnya kurang cepat datangnya. Iya, kurang cepat. Dari instan ya. Dari Kementerian. Dari Ya dari kita melalui kita dinas. melalui dinas. Jadi kemarin itu Tapi lagi sebetulnya ngecek. memang pasokannya yang sulit dari pusat atau bagaimana? Telat aja. Ya mungkin juga berproses ya, karena kita kan sudah bebas Mungkin nih. sebarannya kan juga. Enggak, kita ini kan sudah bebas nih 30 tahun yang lalu. Sudah tidak ada PMK. Jadi semua ketika kita dinyatakan bebas itu kan sudah tidak boleh menyimpan apa-apa. Virus sudah dimusnahkan semua. Nah, pada saat masuk ada lagi, kita tidak punya sediaan untuk membuat vaksin, dan fasilitasnya untuk membuat vaksin secepat itu juga kan mungkin fasilitasnya di Surabaya itu di Puskesmas itu sudah jadul juga gitu kan. Nah ini kita harus impor kan kemarin. Ada beberapa apa ya opini yang berkembang di masyarakat. Pertama dari daging impor, kedua dari hewan hidup, ketiga dari impor. Sekarang ada muncul lagi jadi ada 4 berarti. Kulit, kemudian ada meat bone, tepung tulang dan tepung daging yang masuk ke kita. Ya semuanya kan masuk lewat jalur, harus melewati pemerintah juga kan. Ya. Kalau daging jelas lah, dulu itu pernah diprotes. Jadi pemerintah berencana memasukkan daging itu dulu pernah diprotes oleh asosiasi peternak, PPSKI dan segala macam. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh mengimpor daging atau produk hewan dari negara yang belum bebas PMK. Ada listnya. Ada. Termasuk India. India. Nah, India kan belum bebas. Selain India, kita impor daging dari mana? Australia. Kalau menurut ini pengamatan Bapak ya, yang memang aktif di sini, memahami situasi, kalau untuk meningkatkan produksi yang kita punya itu sebetulnya bisa ya? Bisa, tapi perlu proses panjang. Jadi kan kalau sapi kan rada lama juga sih perkembangan biak sapi kan, setahun sekali sapi beranak juga kan. Nah itu kan butuh cepat, sehingga kita juga. Sementara di India kan dia tidak mengkonsumsi. Nah, itu benar. Di India itu banyak dan tidak dikonsumsi, akhirnya banyak dan murah. Nah itu kan sebenarnya waktu pemerintah berencana mengimpor itu sudah disomasi sama asosiasi, tidak boleh. Karena belum bebas PMK. Asosiasi apa? Banyak itu waktu PPSKI ya. Impor pertama kali yang mungkin di Jawa Timur. Nah kalau ada yang berpendapat begini, kalau seandainya dari daging itu yang harus pertama muncul itu Jawa Barat, karena masuknya daging impor itu Jawa Barat yang banyak. Jawa Timur katanya tidak gitu kan. Tapi impor, ada juga impor hewan hidup katanya ilegal, katanya dari Malaysia ke Jawa Tengah terus ke Jawa Timur. Terus ada juga yang bilang bahwa Jawa Timur itu ada impor kulit kerbau dan sapi dari India di Surabaya gitu kan. Nah, dari kulitnya sendiri itu bisa ya membawa. Jadi kalau dari sapi itu semua yang keluar dari sapi itu bisa membawa virus gitu. Jadi itu masalahnya. Nah, kalau gimana? Saya ngecek, Pak. Kebetulan saya juga dokter hewan. Saya dokter hewan, Pak Sarun. Saya dokter hewan dan saya juga ketua Asosiasi Dokter Hewan Sapi Indonesia. Nah, jadi informasi itu masuk ke saya terus ya, termasuk yang dari Jawa Timur. Nah, waktu Jawa Timur itu dinyatakan wabah oleh gubernur, oleh kepala dinas ngirim surat ke gubernur dan dinyatakan wabah itu tanggal 5. Itu laporan itu ke Puskesmas itu yang memeriksanya itu tanggal 3. Padahal kejadian kasusnya itu pertengahan April.
sebelumnya. Nah, yang waktu itu saya juga kontak dengan mereka di sana. Yang menjadi kekhawatiran saya itu menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri itu sapi itu sudah masuk ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Barat, atau ke DKI. Sapi potong ya, untuk yang kurban, untuk yang dipotong Lebaran. Termasuk ke Pangalengan juga saya menghadang 2 truk ya. Menghadang 2 truk itu. Menghadang 2 truk, terus kita tahan, saya lapor dinas waktu itu ya, dinas yang datang. Dia terserah itu mau urusan dinas, karena ketika kejadian itu saya sudah meminta ke kabupaten, meminta ke provinsi untuk segera menutup wilayah. Walaupun saya yakin sudah masuk, nah karena benar ternyata ketika di Jawa Timur dinyatakan ada wabah tanggal 5 itu, di Jawa Barat muncul juga. Bahkan yang di Garut itu tanggal 3. Nah, tadi Zoom meeting sangat ini ya, berhubungan karena sudah ya. Sebelum Lebaran itu sapi udah kesini Pak, termasuk yang ke Ciwidey. Nah, Pangalengan jadi ada dari mana? Dari Ciwidey, lewat Gambung Pak, jalur ini. Ya, proses inkubasinya si virusnya itu Pak, itu cepat sekali nanti ya. Jadi si virus itu masa inkubasinya antara 2 sampai 14 hari. Tapi paling cepat di literatur itu 12 jam sudah bisa. Nah, ada penyebarannya itu karena lalu lintas. Ya, memang di situ juga disebutkan ada airborne disease. Jadi bisa ditularkan lewat udara, angin, lewat angin. Tapi kalau lewat angin itu kondisi lingkungannya harus mendukung. Jadi kalau di literatur ini lewat air malah bisa 250 km. Oh ya. Lewat air. Ya bisa memang, misalkan gini. Ada yang di hulu sana kena misalkan, terus dipotong, dicuci, basuh sungai ya, sepanjang sungai itu yang memberikan minum sapinya ya bisa. Tapi kalau di kita kan di sapi nih, awalnya ini Pak. Jadi dari Ciwidey ke Kertasari, kecamatan Kertasari 1, terus ke kecamatan ke Pangalengan 1, 2 ada 2 titik. Dari 2 titik ini sekarang sudah mulai semuanya. Itu dalam waktu dari tanggal 17 ya, 17 Mei sampai hari ini masih terus ada yang bergejala. Walaupun kemarin kita sudah melakukan vaksinasi. Kita kemarin vaksinasi itu diberi dosisnya itu 5.000 saya dikasih saya 5.000. Yang pertama itu 500 kita sudah aplikasikan di wilayah Kecamatan Kertasari. Kebetulan di sana ada satu wilayah yang lumayan agak jauh dari lalu lintas, itu bebas, daerah hijau, itu nggak ada kasus. Waktu itu harus yang bebas. Jadi kita utamakan di daerah hijau itu 500 ya. Kemudian dosis keduanya 4.500. Dari 4.500 itu teraplikasikan hanya berapa? Dari total semua itu 4.200 kalau tidak salah, karena nyisa 8 botol. Nah kemarin kan ada yang koordinator nasional di sini nanya, Dok masih berapa? Masih 8 botol, masih kurang nggak? Iya Bu, kurang cepat. Jadi kita kejar-kejaran dengan virus. Ya, jadi itulah. Nah terus dampaknya ini Pak, yang kemarin sebenarnya saya apa ya, mengharapkan mah gitu, bukan apa ya, mengharapkan dari awal Pak, awal gitu. Nggak, saya sempat ini baca ya, bahwa sekitar udah 7.000 ya per hari ini gitu kan? Iya. Oh nggak, kemarin saya sempat dengarnya. Terus bicara dengan Pak Antis ya, seperti yang tadi Bapak bilang, ya. Memang di wilayah beliau sudah ada pendampingan, dan karena ini bentuknya koperasi, terus dampaknya pada para pedagang ini bagaimana, yang saya tahu hanya sekitar 30% marketnya, yang tadinya mungkin bisa lebih besar kan, jadi kehilangan 70% loss potensialnya ya. Nah, tentu kan ini berdampak gitu, dan saya minta ke dinas koperasi, Ya. ini harus jadi catatan nih, kira-kira apa nanti ini anak-anak buahnya Pak Dindin ini ya.
Ya artinya gini, ini bentuk empati ya kepada masyarakat yang merupakan anggota dari KPBS. Ini apa nih kira-kira yang bisa kita upayakan? Dari beberapa instansi dari perusahaan kita sudah banyaklah menerima bantuan obat-obatan. Kemarin Pak, kita butuh obat-obatan banyak Pak. Pak ini saya minta tolong ke siapa ya? Mau telepon Pak Wahub, saya nggak punya nomor teleponnya. Ada Pak Wahub. Jadi kita kemarin itu selama kita bisa atasi kita sendiri ya. Tapi tadi kan juga dari pusat ya sebenarnya. Pusat itu belum turun semua. Berarti terus ini udah dari kabupaten udah ngirim, walaupun misalkan dia ngomong ke saya, Pak saya walaupun baru sedikit ya yang ada bawa aja. Ya Pak, kan karena ini termasuk cukup besar juga Pak ya. Apanya? Sisi kapasitasnya di sini. Iya Pak, kita produksi susu dari sebelum PMK itu 60 ini hasil produknya ini. Ya, 63 ton Pak per hari susu. Ya. Nah, 63 ton. Susu Pak. Permen susu ya. Oh. 63 ton itu hilang. Sekarang baru 45. Kemarin 44. Baru naik. Dari 63 ton jadi 44. Kemarin saya juga sempat memviralkan, saya jual tangki 7 tangki susu, 2 truk. Ini buat apa? Banyak-banyak kan buat ngangkut apa? Susu juga nggak ada. Dijual, coba diteleponin dari orang. Benar ini jual, benar dijual. Karena kita untuk menutup operasional, karyawan juga kita kemarin mengeluarkan berapa orang kan? 7 orang. Sudah 7 orang. Terus Ada pengurangan upah juga. pengurangan upah karyawan sampai seperti itu. Total berapa karyawan Pak? Kita karyawan ada 233. Kemarin ya ini juga masih berat Pak untuk menutupi biayanya. Iya. Iya. Termasuk ini Pak, termasuk kan kemarin begini. Kalau sebelum ini kita itu kan untuk sapi-sapi yang mati, sapi yang dipotong itu kita bekerja sama dengan Jasindo. Asuransi dari BUMN ya asuransi. Jadi kita dapat pembayaran preminya itu dari pemerintah itu 60%, kita bayar 40%. Cuman per tanggal 20 Mei itu selesai. Saya kontraknya habis. Mau diperpanjang itu si Jasindonya masih kayaknya menunda-nunda nih. Dia tahu kan, wah ini banyak masalah. Oh begitu kan, jadi takut juga. Nanti Pak masih nunggu pusat. Nah, kemarin saya juga dipanggil dinas peternakan, di dinas pertanian. Nggak mau menanggung soalnya insurans. Dipanggil dengan, tapi memang nggak masuk Pak. Jadi PMK ini penyakit mulut dan kuku itu tidak masuk. Nggak masuk ke dalam itu ya? Nggak masuk. Nggak tercover ya? Nggak masuk. Kalau di ini di pedum terbaru itu PMK itu udah dikeluarkan. Nah, dari Jasindo tidak ada, kemudian kontraknya kita juga habis, akhirnya kita juga harus tetap memberikan Pak. Kalau dulu kan kenapa kita dengan Jasindo, sebelum dengan Jasindo kita punya semacam asuransi sendiri di sini. Nah, bentukan ini di sini. Iya. Dulu di sini sudah ada, sebelum ada asuransi sudah ada. Sudah ada. Internal asuransi. Internal ada. Jadi kalau sapinya sakit terus dipotong mati itu kita ada santunan, ada kriterianya. Sebelum dikelola. Apa Pak? Itu posnya dari jadi sebenarnya dana dari peternak juga Pak. Oh iya. Kita hanya pengelolaan. Dari susu yang disetorkan. Jadi kalau di kita itu ada prinsip gotong royong, saling membantu. Sebetulnya lebih pas ya, seperti itu ya. Jadi saya punya sapi sekian ekor, nanti setiap bulan itu store untuk kematian sapi, untuk kematian peternaknya, untuk pengobatan, untuk pengobatan peternaknya juga dari dana itu kita kelola. Nah kemarin kebantu dengan ada asuransi dari pemerintah itu. Jadi yang buat sapinya kita tidak mengeluarkan uang itu, makanya kita keluarkan uang itu untuk kesehatan peternak dan anggota keluarga ke rumah sakit ini Pak. Jadi peternak anggota kita yang berobat ke rumah sakit ini, suami istri plus anak 2 itu gratis.
Karena kita terbantu oleh pemerintah nih. Cuman sekarang ini Gasindonya belum ada realisasi lagi. Sementara ini yang mati terus bertambah, otomatis kita tetap harus mengeluarkan. Makanya tadi Pak